Salam Mak News. Berhubung sekarang sedang bulan puasa, maka mari kita melakukan wisata kuliner di dunia game retro. Ya, siapa tahu bakal menjadi referensi menu berbuka puasa bagimu. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai berwisata kuliner di dunia game retro. Sebagai sebuah game beat 'em up, kita berkesempatan mengenal kuliner Britania Raya pada game Knights of the Round. Variannya juga komplit, mulai dari sayuran, buah-buahan, dan daging juga ada. Menariknya, pada game Knights of the Round, kita juga mengenal sistem berbagi, supaya kita nggak perlu rebutan kayak para pejabat yang sedang rebutan proyek. Cukup dengan menyabet item makanan yang berukuran jumbo, maka nanti makanan tersebut akan terbagi menjadi beberapa porsi. Yang pasti, daftar kuliner pada game Knights of the Round ini sudah sesuai dengan panduan gizi seimbang, karena sangat bervariasi. Jadi, ya masih bisalah diadu dengan menu pada program MBG. Sekarang kita beranjak ke alam liar, dimana sebelum bisa makan enak, terkadang kita harus berantem dulu sama naga berukuran sebesar kios es teh. Bahkan ada yang sebesar ukuran ruko 2 lantai. Karena memang sesungguhnya nggak ada makan siang yang gratis. Semua itu dibayar menggunakan hal lain yang tidak berkaitan secara langsung. Ya, selamat datang di Monster Hunter, dimana selain bisa memesan makanan di warung Burjo atau Warmindo milik AAA Paliko, kita juga bisa memasak sendiri di alam terbuka. Tapi memasak di alam terbuka ini tekanannya amat sangat berat. Bukan, tekanan berat itu bukan dari monster yang berkeliaran mencari takjil, tapi dari timing yang wajib presisi saat mengangkat makanan. Dimana kalau kecepatan, maka makanannya enggak matang sempurna. Tapi kalau telat, meskipun cuma sedetik, langsung auto gosong. Belum lagi ada musik yang terdengar nyaring banget meski tanpa sound horeg sebagai penanda timingnya pas atau tidak. Kan rasanya malu banget kalau udah masak dengan penuh gaya tapi hasilnya gosong. Itu bakal diketawain sama monster-monster akamsi di sana. You serious? Di balik persona elegan dan cool dari Mas Gan Alucard, siapa sangka dia ternyata penggemar kuliner goib. Kuliner goib ini nggak dijual di warung-warung ramesan di pinggir jalan, tapi hanya bisa didapatkan dari dalam tembok pada bangunan kastil tua berhantu dan terbengkelai. Entah apa yang ada di pikiran arsitek kastil tua itu, yang mana di dalam tembok kastilnya bukan cuma untuk menyimpan kabel instalasi listrik, tapi juga makanan. Seperti paha ayam ini yang meskipun tampak menggiurkan, tapi apakah enggak jamuran? Karena kan disimpan di dalam tembok kastil berusia ratusan tahun. Yang herannya masih tampak awet pula. Apakah ini adalah teknologi kulkas di masa Dracula yang amat sangat canggih dan belum diketahui teknologinya sampai saat ini? Soal rasa mungkin masih bisa dipertanyakan, tapi soal manfaat, wah no debat. Sangat bermanfaat dan efisien memulihkan life bar kita. Ini sungguh desain interior yang sangat mengenyangkan. Subscribe sekarang. Meski harganya murah, tapi gamepad wireless Ori Pabrik ini ternyata awet banget. Sudah saya pakai sejak tahun 2021 dan yang pernah rusak cuma karet tombolnya saja. Yang harga spare partnya cuma seharga es teh. Gamepadnya cocok banget untuk Android, PS4, dan juga PC. Langsung saja kamu cek di deskripsi video karena ngecek itu gratis. 4. Jika menurut kalian dapur pada MasterChef atau Hell Kitchen itu brutal, coba lihat dulu dapur pada game Suikoden 2. Secara menu sih nggak jauh beda daripada dapur-dapur resto pada umumnya. Tapi di sanalah terdapat kompetisi masak paling kompetitif dan intens dari semua game RPG. Di sini masakan bukan cuma menentukan isi perut kita, tapi juga nasib dunia dan pasukan kita, yang ditentukan dari seberapa lezat masakan kita. Di sini pun juri-jurinya sangat jujur dan apa adanya, bukan macam pejabat kaum ABS, asal bapak senang. Kalau emang nggak enak ya, mereka nggak akan segan memberi nilai 0, tanpa ampun, tanpa segan, tanpa takut dimarahin atasan. Kalau kamu dulu berkesempatan mampir di sini, kamu pasti puas banget, karena udah dramanya dapet banget, kenyangnya juga dapet. Bahkan kadang lawan juga bisa menjadi kawan, berkat delegasi di dapur ini. 5. Kembali lagi ke alam liar, lebih tepatnya di masa Uni Soviet, saat masih eksis dan belum gulung tikar, meskipun mereka nggak jualan tikar. Kita bisa kulineran bareng kakak Naked Snake di hutan Sokrobeno, Dresmuci, Bolsaya, maupun Svatogorny.
Wah, ini belum makan aja udah dibikin pemanasan silat lidah terlebih dahulu dengan membaca nama-nama yang tadi. Di sini kita bisa menemukan beragam menu kuliner ekstrim, mulai dari ular liar, buaya liar, sampai ikan arwana juga ada. Kalau dipikir-pikir, kakak Naked Snake ini nekat juga. Udah tahu ada misi menyelinap di tongkrongan musuh, markas musuh, tapi kok ya masih sempat-sempatnya berwisata kuliner ekstrim, saking ketagihannya. Padahal itu ular mentah, tanpa bumbu, tanpa dimasak. Hanya rasa ular segar nan murni, dan apa adanya. Selain Naked Snake yang dengan beraninya menjalankan misi sambil ngemil di tongkrongan musuh, ada juga rombongan Tarma, Marco, Vio, dan Eri yang di sela-sela sengitnya baku tembak dengan anak buah Jenderal Donald Morden. Mereka sempat-sempatnya ngemil dari makanan yang bertebaran di lokasi pertempuran. Menunya juga udah kayak warung ramesan, all you can eat pokoknya. Dari ayam panggang utuh, pisang satu sisir, roti tawar sebantal, sampai babi hutan lewat pun mereka sikat juga. Sampai saking lupa dirinya, mereka bisa langsung auto game moy gara-gara kebanyakan makan tanpa kendali. Meskipun hal ini nggak menghentikan langkah mereka, sampai-sampai pisau tentara yang mereka bawa pun ikut berubah menjadi garpu makanan. Dan peluru pistol ikutan berubah menjadi bola-bola cilok berukuran jumbo. Aksi baku tembak dan ngemil pada game Metal Slug 3 ini sungguh amat sangat intens. Oke, mungkin kamu pengen kulineran yang lebih aman dan normal. Kalau itu kamu bisa ikutan ngabuburit bareng Mas Kazuma Kiryu yang akan dengan senang hati mengajakmu wisata kuliner jalan-jalan di sekitar Kamurocho. Di sana kamu bisa menemukan beragam masakan khas Jepang, termasuk beberapa masakan ala barat juga tersedia di sini. Cuma di sini kamu nggak perlu segan bertanya pada Mas Kiryu soal makanan mana saja yang mengandung babi dan mana yang bukan. Begitupun soal minuman, kamu bisa bertanya mana saja yang mengandung alkohol dan mana yang tidak. Selain itu juga jangan segan menolak kalau diajak mampir ke klub hostess di sekitaran Kamurocho. Ya, bilang aja sedang menjaga mata, sedang puasa, dan mendingan nongkrong di game center Sega yang bertebaran di sana. Jangan takut, Mas Kiryu ini yakuza pensiun. Toh sebenarnya dia juga ramah dan baik hati. Kuliner pada dunia game itu sungguh ajaib. Di sini makanan nggak pernah basi, bisa nyembuhin penyakit kronis dalam sekejap dan mengisi life bar kita juga. Meskipun kita sering menemukan makanan-makanan ini ada di tempat sampah, drum, kontainer, ataupun tembok, bahkan ada juga yang cuma ditinggalkan tergeletak begitu saja di udara terbuka. So, hari ini kamu rencananya berbuka dengan menu apa? Yang penting jangan ikut ngabuburitnya rombongan George, Ralph, dan Lizzie. Karena mereka-mereka ini hobinya ngemil manusia. Hidup-hidup pula sangat menyeramkan.